perkenalkan, nama saya Rani Satri Febriani dengan NIM E1121231076, mahasiswa Prodi Antropologi Sosial Universitas Tanjung Pura. Video ini adalah tugas UAS saya. Saya akan menjawab 5 pertanyaan dari matkul gerakan sosial, dari yang viral di TikTok hingga perlawanan di depan alat berat sampai komunitas kecil yang diam-diam mengubah dunia. Langsung mulai ke soal pertama. Dulu gerakan sosial itu butuh waktu yang lama, di mana kita harus mengumpulkan massa, bikin pamflet, rapat berbulan-bulan. Sekarang, satu video TikTok saja bisa menggerakkan ribuan orang dalam semalam. Menurut Alberto Melucci, teori gerakan sosial baru, gerakan zaman sekarang, bukan lagi soal rebutan uang atau kekuasaan, tapi identitas dan nilai. Orang bergerak karena ingin diakui, ingin menyatakan siapa mereka. Nah, media digital mempercepat itu semua. Contohnya, di Indonesia, reformasi di korupsi pada tahun 2019, demo mahasiswa itu menyebar ke puluhan kota. Bukan karena ada komando pusat, tapi karena ada WhatsApp dan Twitter. Itu tuh mengalirkan informasi dari siapapun. Nah, kita ambil yang paling dekat dengan kita di Pontianak. Di Jalan Dr. Wahidin, di mana di situ ada namanya Toko Thrift, di mana di situ ada namanya Pre-Love Baira. Di situ dulunya sepi semenjak Pre-Love Baira diposting oleh salah satu selebgram di Pontianak. Nama TikToknya Aurora dengan banyak banget followers. Toko Pre-Love Baira menjadi meledak dengan 15.000 likes dan ratusan komentar. Tiba-tiba toko itu jadi ramai. Itu bukan cuma sekedar promosi, orang datang karena merasa ada bagian dari gerakan anti boros, peduli lingkungan, gaya hidup sadar. Itulah yang Melucci maksud. Gerakan sosial makna, bukan sekedar materi. Pendapat saya, media digital tidak hanya mempercepat gerakan, ia mengubah bentuknya, tidak perlu struktur yang hierarkis, tidak perlu kantor pusat, tapi risikonya juga ada. Dan akan saya bahas di soal nomor 3. Ada warga yang rela berdiri di depan alat berat perusahaan tambang, bahkan waktu aparat ada di sisi sebelah sana. James Sisot punya jawabannya. Dalam teorinya tentang resistensi, ia bilang perlawanan masyarakat tidak selalu berbentuk revolusi besar. Namun kadang ia muncul sebagai penolakan halus, desus, atau dalam kasus yang lebih keras, konfrontasi atau langsung. Dan semua itu dipicu oleh satu hal. Yang pertama adalah rasa tidak adil yang sudah terlalu lama menumpuk. Contoh nyatanya adalah ada di Wadas di Jawa Tengah, warga menolak pembangunan batu andesit untuk proyek bendungan besar. Bukan karena mereka anti pembangunan, tapi karena tanah itu adalah sumber air minum, ladang pertanian, dan identitas turun-menurun mereka. Ketika dialog tidak didengar lagi dan jadul hukum sudah tidak memihak, satu-satunya bahasa yang tersisa adalah perlawanan fisik. Yang sering kita lupakan adalah ketimbangan kekuasaan yang sangat tidak seimbang. Perusahaan datang dengan modal besar, tim hukum, dan dukungan pemerintah. Warga hanya punya tubuh dan solidaritas bersama. Menurut saya, perlawanan seperti ini bukan tanda keterbelakangan. Justru ini respon paling rasional dari orang yang tidak punya akses kekuasaan formal. Dan selama negara tidak hadir sebagai pertengah yang benar-benar adil, konflik seperti Wadas akan terulang di berbagai titik lain. Lanjut soal nomor 3. Nah, lihat tagar besar di Twitter, ramai seminggu lalu hilang begitu saja. Itu bukan kebetulan. Menurut MC Cartledge dan Schultz dalam teori mobilitas sumber daya bilang, gerakan sosial butuh lebih dari semangat. Ia butuh kepemimpinan yang jelas, jaringan yang kuat, dan komitmen yang panjang. Tanpa itu, gerakan akan bubar sendiri. Masalahnya di media sosial, orang bisa saja bergerak hanya dengan klik and share.
Ini yang disebut slaktivis. Aktivitas yang berbiaya rendah yang memberi rasa puas tapi tidak menghasilkan perubahan nyata. Contohnya jelas di tahun 2020 itu ada hashtag Blackout Today viral di Instagram. Jutaan orang upload TikTok kotak hitam sebagian solidaritas Black Lives Matter. Kelihatan nasif, tapi beberapa orang yang kemudian terlibat advokasi kebijakan nyata, sebagian besar berhenti di satu postingan. Di Indonesia, hashtag Mosi tidak percaya sempat trending besar waktu polemik UU Omnibus Law. Gerakan nyata, mahasiswa turun ke jalan, tapi beberapa bulan kemudian undang-undang tetap berjalan dan tagar itu sudah tidak ada di beranda manapun. Pendapat saya, media sosial memperkuat sekaligus melemahkan gerakan. Ia bisa membakar semangat dengan cepat, tapi juga bisa memadamkan sama cepatnya. Gerakan yang bertahan adalah yang berhasil mengubah momen viral menjadi organisasi nyata di lapangan, seperti yang dilakukan Greenpeace Indonesia yang gabungan kampanye digital dengan advokasi langsung. Soal nomor 4. Ada perdebatan yang masih ramai, apakah posting di TikTok atau Instagram bisa dianggap gerakan sosial yang sesungguhnya? Menurut Henry Jenkins, punya argumen menarik. Dalam konsep partisipasi kultur, ia bilang, di era digital, batas antara penonton dan pelaku sudah runtuh. Semua orang bisa memproduksi dan menyebarkan narasi. Itu bukan sekedar hiburan atau tindakan sosial. Contohnya, paling dekat ada di Pontianak. Lihat ekosistem thrift yang berkembang di kota ini. Ada Super Second di Jalan Sulawesi yang punya 56.000 followers di Instagram. Ada Zenbi di thrift di Jalan Panglima Aim punya 15.000. Prilov Baira di Jalan Dr. Wahidin viral lewat TikTok lokal. Para kreator konten yang bikin video kunjungan toko thrift itu tidak sekedar promosi, tetapi mereka sering membangun narasi bahwa baju bekas bukan tanda kekurangan, tapi pilihan sadar yang justru lebih keren. Mereka mengubah cara anak muda memandang konsumsi. Saya sendiri mengamati, sebelumnya konten ini ramai, toko-toko itu hampir tidak dikenal. Sekarang di hari tertentu antrian pembelinya bisa panjang. Itu perubahan perilaku nyata, dan itu mulai dari konten digital. Menurut saya, aktivisme digital adalah gerakan yang sah, asal tidak berhenti di layar. Anak muda yang vokal di media digital tidak kurang serius dari demonstran di jalan. Mereka hanya pakai yang berbeda, dan di banyak kasus medan itu justru lebih efektif. Soal nomor 5. Kita sering berpikir gerakan sosial itu soal massa besar, demo ribuan orang, spanduk panjang. Padahal perubahan yang paling tahan lama justru sering lahir dari tempat yang tidak pernah masuk berita. Emil Durkheim berbicara soal solidaritas organik, ikatan sosial yang tumbuh dari bukan keseragaman tapi dari saling ketergantungan. Komunitas kecil yang berbeda-beda tapi saling menopang dan bersolidaritas dengan kuat. Di Kalimantan Barat, komunitas adat Dayak menjaga hutan adat bukan lewat demonstrasi besar, tapi lewat praktik budaya turun-menurun yang perlahan-lahan diakui sebagai bentuk perlindungan lingkungan sah secara hukum. Tidak ada sorotan kamera, tapi dampaknya nyata untuk generasi berikutnya. Di Pontianak sendiri, ekosistem thrift yang kita bahas tadi juga masuk ke sini. Bermula dari toko kecil, komunitas pembeli yang saling merekomendasikan, kreator konten lokal yang percaya pada gaya hidup ini. Tidak ada organisasi formal, tidak ada manifesto, tapi ada pergeseran budaya yang nyata. Menurut saya, justru karena tidak viral, gerakan-gerakan ini lebih kuat. Mereka tidak bergantung pada algoritma, mereka tumbuh dari kebutuhan nyata,
reaksi sosial yang konkret, dan komitmen yang tidak menunggu trending. Dari 5 jawaban tadi, ada satu benang merah yang saya pegang. Gerakan sosial tidak punya wajah tunggal. Bisa berupa agar tidak mengguncang Twitter, bisa berupa warga yang berdiri di depan alat berat, bisa berupa video TikTok thrift di Pontianak yang diam-diam menggeser cara orang belanja, atau komunitas adat Dayak yang menjaga hutan satupun media tidak meliputinya. Yang membedakan gerakan yang bermakna, yang sekedar ramai adalah seberapa dalam akarnya, seberapa jelas tujuannya, dan seberapa nyata dampaknya ke kehidupan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.